Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik kelas 4. Yuk kita bersama lagi belajar di kelas 4 tema 6. Subtema yang pertama, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang ketiga. Sudah siap kan untuk belajar? Yuk seperti biasa kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, yuk kita membaca sebuah bacaan dengan judul Peternak Muda dari Malang. Kalian simak dan baca dari dalam hati ya. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah adik-adik, yuk bersama kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan informasi dari artikel yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, siapakah Triyono? Tepat sekali, Triyono merupakan pengusaha muda yang memulai usahanya sejak lulus kuliah. Kemudian, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Iya benar, usaha yang telah dilakukannya itu tadi untuk memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Selanjutnya, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Ya, kendala yang dihadapi oleh Triyono tadi adalah masalah biaya. Dan apakah mimpinya? Mimpi Triyono tadi yaitu mempunyai usaha sendiri dalam bidang peternakan. Nah, adik-adik, beternak itu merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, adik-adik, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan dapat berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatannya tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan peternak di sekitar tempat tinggal kalian? Kalian coba amati di lingkungan sekitar. Hewan-hewan ternak apa yang bisa bermanfaat, atau adakah pengusaha ternak yang ada di sekeliling kalian? Yuk, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar ini ya adik-adik. Ada yang pertama ayam, sapi, ada kambing, dan juga ada bebek. Nah, apakah gambar-gambar ini
kalian pernah lihat secara nyata di keliling kalian? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Oke adik-adik, sekarang kira-kira keahlian apa saja ya yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom yang ada pada buku siswa kalian ya. Yang pertama, keahlian dalam menjaga kesehatan hewan ternak. Ini sangat penting ya adik-adik ya. Dan yang kedua, keahlian dalam membuat kandang yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Jadi membuat kandang itu juga perlu dirancang sedemikian rupa, dari ventilasinya, dari kebutuhan airnya, dan posisi makannya itu perlu memiliki sebuah keahlian. Yang ketiga, keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak dan tempat tinggal hewan ternak. Ini sangat penting karena juga berkaitan dengan kesehatan hewan ternak tersebut. Dan yang keempat, keahlian dalam menyediakan ketersediaan pakan bagi hewan ternak. Ya, pakan ini juga kita siapkan berikut vitaminnya, ataupun ada beberapa tambahan-tambahan makanan yang bergizi lainnya bagi hewan ternak. Dan yang keempat adalah keahlian dalam membuat komposisi pakan ternak yang berkualitas. Nah, kita harus bisa memilih produk-produk pakan ternak yang berkualitas dan bisa menjaga kesehatan hewan ternak yang kita pelihara. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang hewan ternak, yuk kita simak hasil pertanian masyarakat Indonesia. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik adik-adik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurut kalian, di lingkungan seperti apakah ya pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh subur? Kira-kira sama tidak ya lingkungan yang dimaksud ini? Nah, sekarang kita buat peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Jadi seperti ini konsepnya adik-adik. Lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur harus didukung cahaya yang baik, nutrisi yang tepat, pengairan yang cukup, tanah yang baik, kelembapan yang terjaga, dan suhu yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut yang sesuai dengan kriteria tanaman agar tambah subur. Nah, adik-adik, Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Jadi, sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran yang kita lalui hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.